Di dalam Alkitab itu khususnya berbicara tentang nubuatan, ada banyak hal yang merupakan lambang atau simbol-simbol. Dan itu kita perlu tafsirkan. Dan yang akan menafsirkan itu ada di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi Alkitab dengan simbol-simbol nubuatan yang ada, Alkitab itu sendirilah yang akan menerangkan arti dari simbol atau lambang-lambang yang dikatakan di dalam nubuatan-nubuatan khususnya. Ketika kita masuk di dalam buku Wahyu ini terdiri dari banyak simbol, lambang. Dan itu ada maksud-maksudnya yang perlu kita ketahui. Dan hanya Alkitab sendiri yang menjadi patokan atau sumber untuk menerangkan simbol-simbol itu. Di dalam buku Wahyu pasal yang ke-12, kita lihat di dalam ayat 17. Wahyu 12 ayat 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ada beberapa hal yang merupakan simbol dikatakan di sini. Yang pertama adalah naga. Yang kedua adalah perempuan. Baru ada keturunan perempuan itu. Dan kesaksian Yesus. Kalau kita mempelajari dengan lebih lengkap lagi di dalam buku Wahyu, maka kita akan mengetahui siapa naga itu. Jadi naga ini marah kepada perempuan itu. Ada banyak hal yang dinyatakan dalam buku Wahyu tentang perempuan. Perempuan ini adalah simbol atau lambang dari gereja. Kalau dibilang perempuan itu simbol dari gereja, sedangkan naga itu adalah iblis atau setan. Perempuan di dalam buku Wahyu atau dalam nubuatan ada dua. Perempuan yang perawan dan perempuan yang tercemar atau perempuan sundal. Jadi perempuan ini adalah lambang dari gereja. Jadi ada dua gereja. Gereja yang dilambangkan dengan perawan, artinya gereja yang murni, yang kudus, yang suci dan benar. Lalu yang kedua adalah perempuan pelacur. Ini lambang dari gereja yang tidak benar. Jadi naga itu marah kepada perempuan itu. Perempuan ini adalah perawan, gereja yang benar. Gereja yang benar itu memiliki keturunan. Jadi ada keturunan umat-umat Tuhan, umat-umat yang sisa. Menjadi perburuan dari naga atau iblis. Perempuan atau gereja yang benar lalu diturunkan umat yang sisa, keturunannya ini, yang menuruti hukum Allah dan kesaksian Yesus. Jadi gereja yang benar ini dinyatakan dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Yaitu yang menuruti hukum Allah. Hukum-hukum Allah, itulah perintah-perintah Allah. Itulah 10 hukum Allah. Salah satunya adalah hukum yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hari ke-7, hari Sabtu itu. Dan gereja yang memiliki kesaksian Yesus. Hamba-hamba Tuhan, para nabi yang memberitakan pekabaran yang mendapatkan ilham untuk dinyatakan pada zamannya. Itulah kesaksian Yesus. Dan kesaksian Yesus pada zaman sekarang itulah roh nubuat, tulisan-tulisan ilham roh nubuat. Jadi inilah yang menjadi sasaran setan sekarang ini.
gereja yang memelihara hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Jadi kalau ada gereja seperti itu yang memelihara 10 hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus, dialah yang akan menjadi sasaran serangan dari iblis itu. Karena iblis tidak mau gereja yang benar ini mempertahankan kebenaran Tuhan, hukum-hukumnya. Jadi itulah beberapa hal yang berhubungan dengan simbol-simbol yang ada dalam buku Wahyu, dalam nubuatan ini, dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Semoga ini boleh membawa pengertian bagi kita juga.